Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neri Saada dengan nomor induk mahasiswa 19081061036 kelas Biologi D semester 5. Video ini berjudul pengaruh penyiraman zat pengatur tumbuh terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit Capsicum frutescens, praktikum fisiologi tumbuhan. Selamat menyaksikan. Abstrak pada praktikum kali ini yaitu cabai rawit Capsicum frutescens merupakan salah satu tanaman hortikultura dari jenis sayuran yang memiliki buah kecil dengan rasa yang pedas. Tujuan praktikum kali ini untuk mengetahui perbedaan pada pertumbuhan tanaman cabai rawit Capsicum frutescens yang diberi perlakuan penyiraman zat pengatur tumbuh dengan yang tidak diberi perlakuan penyiraman zat pengatur tumbuh, dan untuk mengetahui pengaruh penyiraman zat pengatur tumbuh terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit. Hasil pada praktikum kali ini, pada polybag dengan perlakuan penyiraman zat pengatur tumbuh menunjukkan perbedaan yang signifikan. Tanaman cabai rawit yang tumbuh lebih tinggi dan ukuran daun yang tumbuh dengan ukuran yang berbeda. Kesimpulannya, zat pengatur tumbuh mempengaruhi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai rawit Capsicum frutescens. Cabai rawit Capsicum frutescens merupakan salah satu tanaman hortikultura dengan jenis sayuran yang memiliki buah kecil dan rasa yang pedas. Tanaman cabai rawit mempunyai sistem perakaran yang agak dalam, tapi sangat peka terhadap kekurangan air. Tanaman cabai rawit dikenal sebagai tanaman yang paling mudah beradaptasi dengan lingkungan tumbuhnya. Waktu tanam yang tepat untuk tanaman cabai rawit pada daerah lahan kering adalah musim hujan. Permasalahan budidaya tanaman hortikultura yang sering dijumpai di lahan kering yaitu keterbatasan ketersediaan air. Tanaman cabai menghendaki perairan yang cukup, tetapi apabila jumlah air yang berlebihan maka dapat menyebabkan kelembapan tanah yang tinggi dan merangsang munculnya penyakit akibat cendawan dan bakteri. Jika kekurangan air, maka tanaman cabai akan kurus, kerdil, layu, sehingga mati. Nurhani 2003. Zat pengatur tumbuh merupakan senyawa organik tetapi bukan nutrisi yang dalam konsentrasi yang rendah dapat mendorong, menghambat, atau secara kualitatif dapat mengubah pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Salah satu zat pengatur tumbuh yang sering digunakan yaitu giberellin yang banyak berperan dalam mempengaruhi berbagai proses fisiologi tanaman. Davis 2017. Giberellin merupakan senyawa diterpenoid dan struktur dasar kimia dari giberellin adalah kerangka giban dan kelompok karboksil bebas. Terdapat bermacam-macam bentuk giberellin yaitu GA1, GA2, GA3 sampai dengan GA52. Zat ini memiliki sifat antara lain berbentuk kristal, sedikit larut dalam air, larut dengan bebas, ala metanol, etanol, aseton, dan larutan sebagian dalam etil asetat. Saud 2012. Inilah zat pengatur tumbuh dengan kandungan asam giberelat sebanyak 45 gram per liter yang digunakan dalam praktikum kali ini. Metodologi pada praktikum kali ini, yang pertama alat dan bahan. Alat bahan yang digunakan yaitu ada benih cabai rawit Capsicum frutescens, yang kedua ada 4 buah polybag dengan ukuran 25 x 25 cm, yang ketiga zat pengatur tumbuh, yang keempat tanah organik, yang kelima alat tulis, dan yang keenam pinset. Prosedur kerjanya, yang pertama disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yang kedua diisi polybag dengan tanah organik, yang ketiga dimasukkan benih cabai rawit ke dalam media tanam yang sudah disiapkan, yang keempat diberi label nama dengan ZPT atau untuk polybag yang diberi penyiraman ZPT, dan label nama non-ZPT untuk polybag yang tidak diberi penyiraman ZPT. Yang kelima, dilakukan penyiraman setiap pagi hari, dan yang keenam, diamati pertumbuhan tanaman cabai rawit setiap harinya. Hasil pengamatan pada pekan ke-1. Dari keempat polybag dengan perlakuan yang berbeda, belum menunjukkan adanya pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman cabai rawit Capsicum frutescens. Hasil pengamatan pada pekan kedua, polybag 1 yang diperlakukan
dengan penyiraman zat pengatur tumbuh dengan polybag 3 yang tanpa penyiraman zat pengatur tumbuh menunjukkan bahwa belum ada. Sedangkan pada polybag 2 dengan zat pengatur tumbuh sudah mulai adanya pertumbuhan pada benih tanaman cabai rawit, yaitu telah tumbuh tunas dengan tinggi sekitar 1 cm dan jumlah daun yang tumbuh yaitu 2 helai dengan ukuran yang besar dan lebar. Sedangkan pada polybag 4 yang tanpa perlakuan penyiraman zat pengatur tumbuh sudah menunjukkan adanya pertumbuhan dari benih tanaman cabai rawit ini, yaitu tunas dengan tinggi sekitar 0,3 cm dan jumlah daun sebanyak 2 helai, tetapi ukurannya lebih kecil dari yang ada di polybag 2. Hasil pengamatan pada pekan ketiga, pada polybag 1 yang dilakukan penyiraman zat pengatur tumbuh belum menunjukkan adanya pertumbuhan dan perkembangan pada benih tanaman cabai rawit. Sedangkan pada polybag 2, tunas yang sudah tumbuh semakin tinggi yaitu menjadi 2,6 cm dan jumlah daunnya ini sebanyak 3 helai seperti yang ada di gambar di samping, dan ukuran daunnya ini besar dan lebar. Pada polybag 3 yang sebagai kontrol atau tidak dilakukan penyiraman zat pengatur tumbuh belum menunjukkan adanya pertumbuhan dan perkembangan pada benih tanaman cabai rawit. Sedangkan pada polybag 4 tinggi tunas menjadi 1,9 cm dan jumlah daunnya masih tetap 2 helai dengan ukuran daun yang lebih kecil daripada polybag 2. Pembahasan pada praktikum kali ini yaitu zat pengatur tumbuh merupakan senyawa organik bukan nutrisi yang dalam konsentrasi yang rendah dapat mendorong, menghambat atau secara kualitatif dapat mengubah pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Salah satu zat pengatur tumbuh yang sering digunakan adalah gibberellin yang banyak berperan dalam mempengaruhi berbagai proses fisiologi tanaman. Davis 2017. Hasil pengamatan pada praktikum kali ini yaitu pada pekan pertama setelah dilakukan penanaman, keempat polybag ini belum menunjukkan adanya pertumbuhan dan perkembangan. Pada pekan kedua, polybag 1 belum menunjukkan adanya pertumbuhan dan perkembangan. Pada polybag 2, terlihat tumbuh tunas dengan tinggi sekitar 1 cm dan jumlah daun sebanyak 2 helai dengan ukuran daun yang besar dan lebar. Pada polybag 3, belum menunjukkan adanya pertumbuhan dan perkembangan, dan pada polybag 4, terlihat tumbuh tunas dengan tinggi sekitar 0,3 cm dan jumlah daun sebanyak 2, tetapi dengan ukuran daun yang kecil. Pada pekan ketiga, polybag 1 belum menunjukkan adanya pertumbuhan dan perkembangan. Pada polybag 2, terlihat tumbuh tunas dengan tinggi semakin meningkat yaitu 2,6 cm dan jumlah daun bertambah menjadi 1 helai lagi yaitu menjadi 3 helai. Maaf, terdapat kesalahan penulisan kata. Seharusnya 3 helai daun dengan ukuran daun yang besar dan lebar. Pada polybag 3 belum menunjukkan adanya pertumbuhan dan perkembangan, dan pada polybag 4 terlihat tumbuh tunas dengan tinggi yang semakin meningkat yaitu 1,9 cm dengan jumlah daun tetap 2 helai dengan ukuran daun yang kecil. Penggunaan zat pengatur tumbuh dengan kandungan asam gibberelat atau GA3 dengan kandungan sebanyak 45 gram per liter terdapat perbedaan yang signifikan. Pada polybag 2 terlihat tinggi tanaman pada pekan 2 dan 3 lebih unggul dibandingkan dengan polybag 4 yang tanpa perlakuan penyiraman zat pengatur tumbuh. Pada perlakuan penyiraman, daun yang tumbuh terlihat lebih lebar dan besar, contohnya pada pekan kedua dan pada pekan ketiga. Terlihat semakin membesar ukuran daunnya serta tumbuh 1 daun lagi menjadi 3 helai daun. Sedangkan pada polybag 4 yang tanpa perlakuan penyiraman zat pengatur tumbuh, terlihat bahwa daun yang tumbuh ukuran daunnya lebih kecil dan tidak mekar seperti tunas yang ada di polybag 2. Dan pada pekan ketiga belum terlihat munculnya helai daun yang baru. Polybag 1 dan polybag 3 tidak ada pertumbuhan dan perkembangan yang terlihat dari pekan 1 hingga ke pekan yang ketiga. Hal ini dijelaskan bahwa zat pengatur tumbuh pada tanaman adalah senyawa organik yang bukan bara atau nutrien
yang dalam jumlah sedikit dapat mendukung, menghambat, dan dapat merubah proses fisiologi tanaman. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemakaiannya, beberapa faktornya ini adalah yang pertama yaitu dosis, kedua kedewasaan tanaman, dan juga faktor lingkungan. Kesimpulan pada praktikum kali ini, penggunaan zat pengatur tumbuh atau ZPT dengan kandungan asam gibberelat GA3 sebanyak 45 gram per liter terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil pengamatan praktikum kali ini. Pada pekan kedua dan ketiga, pada polybag 2 terlihat tinggi tanaman lebih unggul dibandingkan dengan polybag 4 yang tanpa perlakuan penyiraman zat pengatur tumbuh, serta ukuran dari daun yang tumbuh juga dapat dibedakan dari kedua perlakuan. Pada perlakuan penyiraman zat pengatur tumbuh, daun yang tumbuh terlihat lebih lebar dan besar sebagaimana pada gambar yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Dan pada pekan ketiga terlihat semakin membesar ukuran daunnya serta tumbuh satu daun lagi menjadi 3 helai daun. Sedangkan pada polybag keempat yang tanpa perlakuan penyiraman zat pengatur tumbuh terlihat bahwa daun yang tumbuh ukuran daunnya lebih kecil dan tidak mekar seperti daun pada polybag 2, dan pada pekan ketiganya belum terlihat munculnya helai daun yang baru. Sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.